Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Fa'ala qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah pasti memudahkan jalannya menuju surga. Jadi inilah jalan yang paling bergengsi di dunia ini, jalan yang menunjukkan kita menuju surga insyaallah. Karena itu kita pastikan bahwa di hati kita sekarang ini cuma satu semangatnya, pemburu surga. Apa? Kalau saya berteriak semangatnya, jawabannya pemburu surga. Sehingga apapun yang kita lakukan, agar Allah dengan ridhonya menghantarkan kita dengan mudah ke surga. Siap untuk menyambut semangatnya? Ibu dulu, semangatnya pemburu surga. Saya lihat ya, kurang konsentrasi ini. Semangatnya pemburu surga. Para bapak, semangatnya semuanya, semangatnya Allah kan. Itu yang menjadi semangat kita. Pengalaman semangatnya calon presiden itu hanya menuju istana minjem 5 tahun ya. Dananya besar-besaran. Ini sudah cuma 100.000 ya. Kecil banget ya. Alhamdulillah, anugerah Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan besar artinya. Lalu kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya. Sambil dulu ini ya. Alhamdulillah. Mari, karena kita baru saja keluar dari bulan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita lebih bersemangat untuk memburu surga. Pada satu hari Rasulullah memanggil para sahabat tidak seperti biasanya. Rasulullah berkata, wahai para sahabat, hari ini aku tawarkan kepada kalian, barang siapa yang antara kalian yang pernah aku sakiti, maka sekaranglah saatnya kalian mengkisos, membalas kesalahanku. Para sahabat ini tak ada satupun yang mampu bersuara. Manusia agung itu bukan minta ditunjukkan kesalahannya, bukan minta maaf, tapi kisos. Rasulullah mengulang lagi perkataannya, wahai para sahabat, kalau kalian pernah aku sakiti, silahkan saatnya kalian membalasnya.
Justru para sahabat makin tertunduk, bahkan menangislah mereka. Ucapan seperti itu mereka rasakan menunjukkan sebentar lagi masa-masa indah bersama Rasulullah tercinta akan segera berakhir. Untuk ketiga kalinya Rasulullah berkata kepada sahabat yang mulai menangis, silahkan, siapa yang mau kisah diriku, sahabat? Tiba-tiba muncullah Ukasa radhiyallahu anhu. Saya, ya Rasulullah, saya yang akan mengkisas Anda, ya Rasulullah. Umar melihat itu langsung mencabut pedangnya di hadapan Ukasa sambil berkata, apa yang akan kamu lakukan, wahai Ukasa? Pedang Umar akan menebas kepalamu kalau engkau berani menyakiti Rasulullah. Perhatikan baik-baik. Baginda yang agung itu tersenyum. Biarkan Ukasa yang Umar yang marah orang lain, Rasulullah tersenyum. Abu Bakar pun maju ke depan sambil berkata, wahai Ukasa, Abu Bakar dan keluarganya lah yang akan menebusnya, ya Ukasa. Jangan sakiti Rasulullah. Rumah Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah pun melarang Abu Bakar membelanya. Kemudian Ukasa menjelaskan kesalahan Rasulullah. Ingin tahu? Pada saat aku melihat kau berperang, ketika kita berperang Rasulullah, cambukmu pernah menaik punggungku, ya Rasulullah. Untuk itu, kali ini aku akan mencambukmu, ya Rasulullah. Ini kesalahan yang jelas tidak disengaja. Karena itu para sahabat terdiam menahan marah mereka kepada Ukasa. Ini jelas tidak sengaja. Kenapa mau dikisos? Akan tetapi Rasulullah tanpa menolak, tanpa membantah itu tidak sengaja, dengan tersenyum mempersilahkan Ukasa mengambil cambuknya. Allah Akbar. Tidak cukup sampai di situ, Ukasa masih menjelaskan sesuatu permintaan. Ya Rasulullah, pada waktu cambukmu mengenai punggungku, ya Rasulullah, saat itu langsung mengenai kulit punggungku, Rasul. Karena saat itu punggungku tidak tertutup dengan kain. Untuk itu, aku juga ingin punggungmu dibuka, ya Rasulullah. Rasulullah yang mulia itu diminta buka baju di depan orang banyak agar terlihat punggungnya. Para sahabat semakin gerah dengan permintaan Ukasa yang semakin tidak beradab itu. Namun Rasulullah dengan tersenyum membuka bajunya seperti seorang kesakitan. Ketika punggung Rasulullah yang terbuka, maka Ukasa menunggu punggung Rasulullah. Ukasa menunggu punggung Rasulullah dan mencium punggung yang terbilang itu. Sambil menangis, Ukasa terus mencium punggung Rasulullah. Diciumnya punggung Rasulullah SAW dan berkata, wahai ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Aku hanya ingin memeluk tubuhmu dan mencium tubuhmu yang terakhir kali, ya Rasulullah. Dipeluknya Rasulullah, diciumnya punggung
bersamamu sampai di surga ya Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab, doamu insya Allah dikabulkan Allah, wahai Buka Asa. Engkau akan bersamaku di surga ya Buka Asa. Begitu hebatnya cinta Rasulullah SAW. Buka Asa bahagia bersama Rasulullah di dunia, dan nanti di surga dijamin bersama beliau. Karena Buka Asa sangat mencintai Rasulullah SAW. Saudaraku semua di tempat ini, tolong jaga cinta kita kepada Rasulullah SAW, agar kita mendapat peluang untuk bertemu Rasulullah di surga kelak. Saudaraku, apakah Anda sangat mencintai Rasulullah? Semoga Allah mencatat kita sebagai pecinta Rasulullah. Kita ingin terus berjamaah dalam dakwah ini. Inilah dakwah Rasulullah. Kita akan terus berjamaah dalam tahfidz Quran. Inilah anjuran Rasulullah SAW. Kita akan terus bersama membela Al-Quran di Jumat ini karena kita mencintai Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Tolong berselawat dengan penuh cinta. Tolong berselawat dengan hati yang penuh cinta, suara yang penuh cinta. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan saya, kita semua yang hadir di tempat ini benar-benar mendapat kesempatan bertemu Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, dengan semangat cinta itu, mudah-mudahan saya dan Anda benar-benar berpeluang seperti apa yang kita bahas sekarang ini. Allah. Baik, setelah kita menghimpun cinta yang begitu kuat kepada baginda Rasulullah SAW, saya, kita semuanya, ternyata Allah sudah tunjukkan kalau kita ingin berjumpa Rasulullah SAW dengan cinta tadi, ada petanya, ya, ada petanya. Peta ini ada di surah Asy-Syu'ara 83, 84, 85. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni Rabbi, wahai Rabbku, habli, karuniakan kepadaku, karuniakan kepadaku hikmah. Jadi kalau kita dijudul ini peta menuju surga, posko pertamanya bernama hikmah. Jadi kita sedang berjalan ya menuju surga. Ada 3 poskonya. Alhamdulillah ada banyak-banyak. Ya. Bagi yang suka memanjat tebing atau ke mukhoyam, berkemah itu banyak poskonya, capek sekali. Tapi katanya ke surga itu poskonya cuma 3. Allah Akbar. Sangat mudah sekali ya. Ini ya. Rabbi habli hukman. Wahai Rabbku, karuniakan padaku hikmah. Posko pertama menuju surga. Posko kedua, wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, pertemukan aku dengan jamaah orang-orang
soleh, posko. Kira-kira kita sedang jalan nggak kedua posko ini? Alhamdulillah sudah merasa ya. Hikmah itu ilmu bila Quran. Dan sekarang kita berjamaah dengan orang-orang soleh, luar biasa. Posko kedua, posko ketiga, waja'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku bahan pembicaraan yang benar, ya, di kalangan orang-orang di sekitarku. Jadi kita ini kelihatan banyak amal solehnya. Jadi kalau ada orang bicara, taruhlah anak kita aja. Kalau kamu ingin lihat orang yang rajin tilawah, ayah tuh. Oh ayah. Kalau kamu ingin tahu orang yang suka berjamaah sholat kalau waktu, ayah terus. Kalau kamu ingin tahu, kalau muncul apa? Jelasin. Terlambat muncul. Luar biasa. Jadi kalau kamu ingin lihat orang yang suka berinfak, ayah tuh. Kalau kamu lihat orang yang baik dan tetangga, ayah tuh. Semuanya ayah. Jadi kita ini banyak amal solehnya. Ini buku ketiga. Jadi kita dibicarakan orang dari sudut manapun baik. Subhanallah. Ini namanya pencitraan yang benar. Jadi ini dalilnya kita tidak boleh buat citra palsu. Dibicarakan baik-baik ternyata pura-pura, tidak boleh. Ya, di shopping baik-baik ternyata tidak boleh terjadi. Kita harus citranya benar. Waja'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadi maksudnya ada 3 ya. Pertama hikmah, yang kedua berjamaah dengan orang soleh, yang ketiga banyak amal solehnya. Baru kemudian waja'al li min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku pewaris surga. Ya jelas. Jadi 3 posko ini menghantarkan kita kepada surga. Semangatnya! Allahu Akbar. Saya ingin jelaskan sedikit. Jannatin na'im, surga yang penuh kenikmatan, full. Tadi Ustaz Abu mengatakan full paket. Ini full nikmat, ya. Full nikmat. Jannatin na'im. Tidak ada sedetik pun kita meremut di sana. Sedetik pun tidak ada, aduh capek saya. Tidak ada di surga. Sedetik pun di sana tidak ada orang yang aduh, tidak ada. Sekalipun tidak ada ucapan aduh, tidak ada. Di surga tidak ada orang tidak ada. Semuanya ceria, semuanya wajahnya berseri-seri, karena semuanya serba nikmat. Bahkan yang sangat hebat, Allah menggambarkan gaya-gaya ibu dan bapak, gaya tidurnya. Anda bisa menerka, membayangkan gaya tidurnya di surga. Baca surah Al-Mutaffifin. Ya, itu gaya tidur kita di surga insya Allah ya. Mau tahu gayanya? Begitu nikmatnya. Di tempat tidur gaya Anda Allah sudah syuting sekarang. Ada di surah Al-Mutaffifin ayat tengah dan terakhir. Ada 2 kalimat yang sama. Siapa yang tahu bunyinya? Sama bunyinya persis. 2 ayat yang sama bunyinya di surah Al-Mutaffifin. Alal araiki yanzurun. Ya, itu ada 2 ayat yang sama di surah Al-Mutaffifin. Ini adalah potret cara saya, cara Anda, cara bapak, ibu tidurnya di surga. Gayanya seperti itu. Bagaimana gayanya tidurnya? Alal araiki yanzurun. Coba semua membunyikan suara ini dengan membayangkan Anda tidur di surga sekarang, ya? Ya, pasti nikmat bacaannya. Coba lain, bayangkan bahwa kita semua ini insya Allah berhasil meretas posko-posko menuju surga dan kita sedang tidur di tempat tidur di surga. Baca al-araiki yanzurun bersama-sama. Mulai. Al-araiki
dan lebih nikmat lagi. Alal araik, penghuni surga ketika di atas tempat tidur. Kita kalau di tempat tidur ngapain Bapak Ibu sekalian? Tidur. Gaya matanya gimana? Tetapi Anda di surga nggak ada mata merem, meskipun sedang di tempat tidur. Yanzurun artinya melihat dia dengan penuh perhatian, senang terus, wajahnya melontok di tempat tidur. Tidak ada wajah begini, tidak ada. Subhanallah. Kenapa? Jelas mala ainun ra'at, kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat mata di dunia. Subhanallah. Saya ulang kata Rasulullah, mala ainun ra'at, kenikmatan surga tidak pernah terlihat mata di dunia. Mau contoh? Saya minta maaf. Kalau ada perempuan paling cantik sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman di tempat ini, ya, satu orang paling cantik di sini sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, cuma satu yang paling cantik ada di majelis Tuhan. I'm sorry, nggak laku di surga. No, nggak laku. Kita Anda lebih cantik lagi dari yang paling cantik di dunia. Itu namanya mala ainun. Kalau di sana ada yang paling ganteng sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, paling ganteng satu kok, ada Ustaz Supri namanya, ya, baru saya dari Lombok Timur, sama Lombok Timur nih, ya. Nah, apa? I'm sorry, Ustaz Supri nggak laku di surga sedikit. Lebih ganteng lagi Pak Supri di surga. Subhanallah. Bahkan boleh saya katakan, ketika kita di tempat tidur melihat jempol tangan kita akan berlama-lama melihatnya. Ya Allah, jempol tanganku ya Allah. Kenapa jempol tanganmu? Lebih cantik dari perempuan yang tercantik di dunia. Kalah sama jempol tangan. Jangan tersinggung ya. Loh serius. Mana ainun ra'at, apapun yang kita lihat, temboknya apa saja lebih indah daripada yang indah di surga. Semangatnya. Kenapa kita gak semangat? Yang tersinggung tadi ya, jempol tangan lebih cantik dari perempuan yang tercantik di dunia. Biar seimbang. Jempol kaki dilihatnya, ya Allah, jempol kaki itu. Ibu-ibu lebih ganteng dari pria terganteng di dunia, jempol kaki. I'm sorry ya, saya juga laki-laki. Makanya itu namanya jannatin na'im. Bahkan Rasulullah mengatakan, walau khatara 'ala qalbil basar, keindahan surga tidak bisa dihayalkan oleh manusia, nggak bisa dibayangkan sekarang. Apa yang saya jelaskan sekarang nggak seperti ini, lebih dari ini. Subhanallah. Karena itu semangatnya. Mari kita menuju ke surga. Itu artinya ya. Di surah apa tadi? Asy-Syu'ara 83, 84, 85. Iya. Kita mulai membahas fase pertama. Ini dia fase pertama. Ya. Buku pertama yang ini. Jadi yang dinamakan hikmah menurut siapa? Ibnu Abbas, al-fiqhu fil Quran. Hikmah itu adalah pemahaman yang diambil dari Al-Quran. Jadi orang tidak akan punya hikmah kalau dia tidak belajar Al-Quran. Subhanallah. Jadi kita ngaji ini posko pertama, kita sedang memahami Al-Quran. Jangan sampai tidak masuk posko pertama ya. Tolong posko pertama siap kita tempuh sampai mati insya Allah. Siap semua? Sampai mati kita tetap di posko pertama. Artinya jangan tinggalkan posko pertama. Ini dia al-fiqhu fil Quran. Allahu Akbar. Coba Anda perhatikan ayat ini, surah Al-Baqarah ayat berapa? 269. Yu'til hikmata man yasha. Allahu Akbar. Allah memberi hikmah kepada yang Ia kehendaki. Yang memberi hikmah siapa? Berarti orang yang belajar Quran, paham Al-Quran, yang memilih siapa? Berarti Anda ini pilihan siapa? Pilihan siapa? Pilihan siapa? Anda senang?
Kalau senang bagaimana wajahnya? Wih, luar biasa. Bayangkan, kita ini pilihan Allah. Jadi bukan sekedar iseng kita di sini. Kita bukan pilihan manusia sedunia yang bisa bersepakat untuk berdusta seperti demokrasi. Ya, tapi ini pilihan Allah. Ya Allah, bayangin, kita ini pilihan Allah. Alhamdulillah. Semangatnya. Mana terus apa? Apa kehebatannya kita dapat hikmah? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang mendapatkan hikmah, berarti Allah memberinya kebaikan yang banyak. Allah katsiran, banyak. Kalau ingin punya suami yang memberikan kebaikan yang banyak, syaratnya harus belajar Al-Quran. Itu aja kan? Kalau kau punya istri yang kebaikannya banyak buat suami, berarti istri harus belajar. Kalau ingin punya anak yang kebaikannya banyak buat keluarga, buat umat, dia harus punya hikmah, harus memahami Al-Quran. Kalau ingin punya pemimpin yang kebaikannya banyak buat rakyat, pemimpinnya harus. Jadi kalau pilih pemimpin syaratnya, kemarin kalau pilih gimana syarat? Betul nggak seperti itu syaratnya? Begitu nggak? Apa amplop? Bani biro? Jelas. Jangan berharap pemimpin kita memberi kebaikan yang banyak kalau dia tidak punya hikmah. Ini firman Allah. Bagi yang belum menikah, memilih calon suami berarti syaratnya kalau punya mantu berarti syaratnya mantunya. Kalau mau nambah lagi syaratnya nambah bahagia, maksudnya nambah bahagia harus semakin paham Al-Quran, nambah bahagia. Masalah caranya itu bukan urusan saya ya. Semangatnya. Baik, itu kenapa kita semangat taklim Al-Quran. Sampai Rasulullah mempertegas yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini dalam hadis Bukhari. Siapa yang Allah kehendaki orang itu menjadi baik, dibuat orang itu faham agama. Jelas. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat dia, difahamkan agama. Ya Allah, saksikan kami yang kumpul di sini, insya Allah orang-orang yang baik, insya Allah. Amin. Allah Akbar. Berarti, Allah minta maaf ya, berarti setiap kita selesai pengajian, setiap pertemuan, berarti ada sifat-sifat bau yang muncul dari kita, betul? Jangan sampai bulan lalu sama bulan sekarang sama penampilannya. Harus ada peningkatan kebaikan dari sifat kita, cara bicaranya, cara bermasyarakatnya, berumah tangganya, selalu ada hal-hal baik yang muncul. Subhanallah. Makanya kalau kita berhenti membahas Al-Quran, maka berhenti juga ke kebaikannya. Semangatnya. Allah Akbar. Sampai Rasulullah SAW. Coba, siapa ibu-ibu atau bapak yang punya sifat hasad, jangan dibuang semuanya ya. Ya. Tolong dipelihara dua sifat hasadnya. Sunnah. Ya. Nih, la hasada illa bisnatain. Tidak boleh hasad kecuali untuk dua orang, kepada dua orang. Ibu bapak sekalian ya, yang punya hasad dipelihara ya. Dipelihara ya, tapi untuk dua orang. Yang lain jangan. Apa itu? Rajulun atahullah ma'ala. Orang yang Allah berikan kekayaan, wasullita ala anhalaqil fil haq, dan dia mampu menguasainya dan menghabiskannya untuk membela kebenaran. Jadi orang kaya yang dermawan. Tolong Bapak Ibu sekalian melihat di majelis dua ini siapa yang kaya dermawan.
Lihat dia. Mana orangnya ya? Harus cari itu, tanya infonya kepada panitia. Siapa yang paling banyak infaknya? Cari dia. Untuk apa? Oh dia, aku gak mau kalah. Gitu maksudnya. Oh dia, aku gak mau kalah. Gitu. Jadi kalau ada daftar infak, kita cari daftar yang paling banyak atau paling sedikit? Hah? Paling banyak. Kenapa? Itu semangatnya. Ini. Jadi kita harus hasad dalam arti iri. Iri artinya ya, bukan dengki ya. Di sini iri. Yaitu orang kaya dermawan. Kalau sudah tingkat majelis duha, tingkat Jember, siapa orang yang kaya dermawan di Jember ini? Cari dia. Ya Allah, aku insya Allah gak mau kalah dengan dia. Begitu caranya. Harus begitu. Ini sunnah. Ya, yang kedua, rajulun atahullah hikmah. Orang yang Allah berikan hikmah, fayubdi biha, dan dia mengamalkannya, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkannya. Orang yang Allah berikan ilmu Al-Quran yang banyak dan dia mengamalkannya dan juga mengajarkannya. Berarti ibu-ibu kalau duduk di sini, saya minta maaf, harus punya sifat hasad kepada siapa? Terus yang kedua kepada siapa? Orang berilmu. Kebetulan yang berdiri di sini ada ilmunya nggak? Berarti ibu-ibu hasad kepada siapa sekarang? Loh, serius ini Bu? Harus hasad kepada setiap mu'alim, setiap kiai, setiap ulama yang ada dan mana? Iya. Dengan kata apa? Aku tidak mau kalah dengan Ustaz Slamet. Tadi ada Abu Hasan ngomong, aku tidak mau kalah dengan Abu Hasan. Harus begitu. Ustaz Syekh Jabir pun datang, aku tidak mau kalah dengannya. Begitu, itu yang sunnah. Sehingga kita termotivasi untuk lebih baik lagi. Saya bertanya, coba dihitung-hitung kira-kira berapa ustadz yang sudah tampil di sini? Ada 10 ustadz atau lebih? Lebih? Luar biasa. Berarti ilmunya Bapak Ibu diambil dari banyak ustadz. Berarti ilmu lebih hebat dari ilmu saya. Belajar kan? Ustadznya kan banyak, macam-macam ilmunya kan? Sudah diambil? Sudah diterima? Sudah. Berarti ilmu ibu Bapak lebih hebat dari saya sendirian. Loh, begitu logikanya. Berarti ibu yang ada di daerah mana buat majelis dua sendirian? Yang isi adalah giliran ibu-ibu yang isi. Subhanallah. Tidak panggil ustazah ini, padahal teman-teman ibu juga panggil ustazah nggak apa. Loh, serius ini. Itu semangatnya kita kalau ingin maju. Harus hasad kepada orang-orang yang berilmu. Ya Allah, ya lebih beri luar biasa. Walaqad atayna Luqmanal hikmah an ishkur lillah. Masya Allah. Allah memberi Luqman hikmah agar Luqman pandai bersyukur. Allah tidak minta banyak dari Bapak Ibu sekalian, cuma disuruh pandai bersyukur. Kapan? Kapan saja. Awal bulan bersyukur, tengah bulan bersyukur, akhir bulan. Banyak tabungan, banyak hutang, syukur. Lu serius? Sehat, sakit, syukur. Pak Ustaz, sakit syukur, berhutang syukur. Saya bercerita. Kalau tidak percaya, saya cerita aja, biar paham maksud saya. Orang yang ahli hikmah, punya pemahaman Al-Quran, pasti pandai bersyukur. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya. Ada seorang raja, ya, berburu dan dipanggil pengawalnya satu. Berjalanlah mereka sampai di pinggir hutan. Sang raja melihat, satu di pojok sana satu, jauh di sana satu, satu di sana satu. Mulai dia membidik satu persatu. Sebelah pojok sana dibidik dengan panah. Awas yang kena ya, sorry ya. Terus pas kena buruannya. Ngawalnya, alhamdulillah.
Ini sedang haji dia. Alhamdulillah, bersyukur. Perawat. Terus sebelah kiri. Maaf ya, kalau ada kena ya, jangan nangis ya. Terus kena bu? Alhamdulillah kena ya. Terus kena buruannya. Ini ceritanya begitu. Kena buruannya. Alhamdulillah. Bagus ini. Senyum namanya apa? Senyum raja. Sekarang yang jauh besar di sana. Kalau dia maju sedikit, takutnya dia lari. Tetap dari jauh dibidik agak keras nih, apa tarikannya. Meleset. Tetapi apa namanya itu? Tali apa itu? Busurnya kena telunjuk jarinya. Tas. Gini, keren-keren. Apa itu? Putus. Kibir-kibir apa keren-keren? Baik, kesalahan kibir-kibir keren-keren. Pokoknya ininya putus. Dia terputus. Terus dilihat oleh bulu balangnya. Alhamdulillah. Kurang ajar. Kurang ajar. Tendang dia. Berarti kamu ngajak aku ya? Raja mau diajak. Gimana ini? Buruan dapat alhamdulillah. Benar. Buruan dapat alhamdulillah. Giliran telunjuk jarinya putus, alhamdulillah. Kurang ajar. Pergi. Diusir pengawalnya. Sambil rajanya dendam kepada rusa yang lari ke dalam hutan. Dikejar sampai ke dalam. Dia sudah membalut putul lepas telunjuk jarinya. Ketemu. Wah, harus tenang kamu. Gara-gara ini, gara-gara kamu putul telunjuk jariku. Akhirnya dia mulai membidik. Dendam sekali raja ini. Sudah tidak dapat diedit sama pengawal lagi. Belum dilepas busurnya, dia kaget. Bus, dia disekelilingi oleh orang-orang primitif. Ternyata ada yang sembunyi dan menangkap dia. Ditangkap oleh suku primitif. Mereka bersorak-sorak. Wah, kenapa dia senang? Hari ini hari pengorbanan, penyembelihan buat dewa mereka, dan buruannya ganteng sama rojo ya. Wah, ini luar biasa. Kata mereka, dewa kita pasti senang. Ini adalah kurban yang paling sedih. Maka dibawa ke tempat mereka, dia lakukan kembali. Ritual dijalankan. Raja akan disembelih untuk persembahan kepada dewa. Saatnya akan disembelih. Tetapi harus melalui satu tahap terakhir, yaitu seksi kelengkapan. Seksi kelengkapan buruan ya. Maka dilihat kepalanya. Wih, bagus rambutnya. Mantap. Telinganya. Dua telinganya. Betul ya. Hidungnya. Lubangnya ada dua. Bener ya. Semua dilihat. Semua diperiksa. Tangan kanan. Tinggal terakhir tangan kiri. Baik. Kemudian apa? Sampai kepada. Waduh, sia-sia hari ini. Apa ini? Ini cacat. Dewa tidak menerima persembahannya. Cacat. Udah, lepas. Usir nih. Percuma. Kamu cuma lihat ganteng, lebih bagus, tapi orangnya cacat. Tangannya putus jarinya. Usir. Diusir raja ini kembali. Raja ini. Ya Allah, sambil dia melihat tunjuk jarinya, mengatakan apa? Bilang apa dia? Gak salah ngomongnya? Gak salah ngomongnya? Siapa yang gagal kuliah? Alhamdulillah. Siapa yang belum laku nikah? Loh, ada hikmahnya semua. Ada maunya Allah semuanya. Semuanya ada maunya. Jadi setiap ada peristiwa yang tidak menyenangkan, katakan ceritanya belum bersambung, ya. Ada hikmahnya semua. Makanya orang-orang mukmin jauh dari galau, jauh dari stres, karena dia ahlul hikmah, senantiasa bersyukur. Kita bayangkan nikmat Allah sejak kita lahir sampai sekarang sangat banyak. Kalau pada musibah kecil sebenarnya, betul? Kita sehat sudah berlama-lama, sakit cuma sebentar. Kan gitu kalau mati.
apalagi semangatnya berzakat. Subhanallah. Dan syukurlah yang membuat hidup kita menjadi bahagia. Allah. Nah, kalau kita cinta Rasulullah dan kita ingin dipuji oleh Rasulullah, ikuti petunjuk beliau. Madahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibat hikmah. Subhanallah, Rasulullah memuji pemilik hikmah. Jadi kita ini kalau semakin banyak pemahaman Quran yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa. Rasulullah yang agung itu memuji kita, ibu bapak sekalian. Ini hadis Bukhari ini ya. Tetapi ada syaratnya. Tolong ya, kita bukan hanya menumpuk ilmu agama, memahami Quran saja tidak, tetapi hina yati biha, ketika kita mampu mengamalkannya. Yang kedua, wa yu'allimuha, ketika kita juga mengajarkannya. Jadi kalau sudah belajar belum mendapat ujian Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita sudah mengamalkannya dan mengajarkannya, insya Allah Rasulullah memuji kita semuanya. Siap mengamalkan dan mengajarkannya? Semangatnya? Baru bertemu Rasulullah SAW. Karena itu yang berdakwah bukan hanya ustaz. Semua kita yang sudah punya ilmu harus berdakwah. Siap semuanya? Luar biasa. Terus ini saya lompat aja, tidak apa-apa. Ada rahasia. Nah, dari orang yang ahli hikmah, siapa sahabat Rasulullah yang ahli tafsir? Oh, dari sini. Ini rahasia dari ahli tafsir. Itu hadis. Ada kitab. Dan apa Ibnu Abbas ahli tafsir. Anda tahu apa rahasianya kira-kira? Ada yang punya apa? Oh, itu ada jawabannya juga, betul Ustaz. Jadi kalau ingin ahli tafsir, tolong jangan lupa berdoa seperti ini. Lihat ini ya. Ini rahasia disampaikan oleh Ibnu Abbas, ahli tafsir di zaman Rasulullah. An Ibnu Abbas qala, "Damani Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan Rasulullah pernah memeluk aku, dipeluk oleh Rasulullah. Ya, kemudian bertemu dadanya, artinya dekat sekali, dipeluk gini kan. Terus Rasulullah sambil berdoa, Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah, jadikan dia ahli hikmah ya Allah. Ajari dia hikmah ya Allah. Doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Wahai para suami, kalau Anda ingin suami istri Anda ahli hikmah, bagaimana caranya? Iya, Adek, ya Allah, Allahumma 'allimhul hikmah. Nah, itu akan di sampingnya seperti Rasulullah. Iya. Jadi ibu kalau melihat suaminya malas ngaji, jangan, Pak, sampai besok ya ngaji, Pak. Gimana saya malu sama anak? Bang, adek itu bang, Allahumma 'allimhul hikmah. Anak Anda kalau belajar sekolah, berangkat sekolah, gimana caranya? Sekolah ya, yang bagus loh. Kamu sudah berangkat sekolah loh ya, awas loh ya. Jangan gitu, bener nakal dia. Bu, berangkat bu. Sini anak saya. Ya Allah, jaga anakku ya Allah. Jangan diperintah ini, doakan di sampingnya. Amin, amin. Doakan sampai kelima. Ya Allah, biar dia pintar agama ya Allah, berjuang agama ya Allah, hafid Quran ya Allah. Amin, amin. Gitu. Doakan aja dia di samping kelima. Allah, apalagi suara ibu, suara yang sangat dahsyat. Ya Allah, khusyuk. Insya Allah sampai hati anak kita nggak akan hilang berdoa. Sebentar, Bapak sekalian, ada sebuah doa. Saya minta maaf, biar tahu. Tadi kan didengar doanya sama anak kita kan, luar biasa. Ada doa
yang anak kita nggak dengar, tetapi berpengaruh bagi anak kita selama hidupnya. Tuh, mana Ustaz? Ada. Apalagi doa didengar sama anak kita, suara kita sangat indah, sangat sedih, sangat khusyuk. Masya Allah, anaknya ya Allah. Ada hadisnya di sini. Idza ata rajulun ahlahu. Kalau ada seorang suami mendatangi istrinya, thumma qala, dan dia tidak pernah lupa berdoa, bismillahi Allahumma jannibnas syaitana majnibis syaitana marzaqta. Ada yang nggak senyum, nggak tahu berarti kata. Ada yang nggak senyum, berarti nggak tahu ini. Ada yang nggak senyum. Baik. Intermezzo yang Islami begini nih, nggak apa-apa ya. Baik. Tsumma razaqahuma waladan. Kemudian Allah mengaruniai sepasang suami istri ini anak. Lam yadurruhu syaitan. Syaitan tidak bisa membahayakan anak ini. Allah. Syaitan tidak bisa memperdaya anak yang lahir karena bapaknya rajin baca doa. Ada yang sudah punya anak 5, tahu nggak pernah berdoa? Ada yang sudah punya anak belum pernah berdoa? Gara-gara itu anak kita nakal, gablek, sudah diatur, bapak nggak ngocok, istrinya nggak seleksi. Bang, nggak ngocok, nggak boleh bang, gitu mestinya. Bahaya. Jadi kalau anak kita nakal, tanya bapaknya, tanya ibunya, dengar nggak bacaan itu? Ya Allah, aku sudah mati ya Allah, aku belum pernah baca. Nanti kalau pulang dipeluk satu persatu anaknya. Nah, maaf nak ya. Maafkan bapak ya, kenapa pak? Pokoknya maaf ya, itu aja. Malu dong, doa pendek nggak hafal-hafal. Kenapa pak? Pokoknya maafkan bapak ya. Gitu. Gimana ini? Doa pendek, enak dah, enak dah. Astagfirullahaladzim. Nah, itu perlunya berdoa. Di dasarnya doa di situ. Saya ingat waktu ini, Ustaz Kafan, sebelum ini dasarnya berdoa kan ada pernah dibahas ya. Ini kan, ini rahasia dari siapa? Ibnu Abbas menyampaikan bahwa Rasulullah pernah mendoakan dia secara khusus sambil memeluk dia, makanya dia ahli tafsir. Nah, ibu juga boleh saling peluk nanti kalau pulang ya. Semoga jadi ahli tafsir ya. Itu saya berdoa. Insya Allah ya, luar biasa. Oke. Boleh berdoa Allahumma alimhul hikmah, atau boleh yang ini Allahumma alimhul kitab. Ya, betul-betul kitab memang Al-Quran. Jadi ajari dia kitab ya Allah ya Rabbi Karim. Hadis Bukhari juga yang ke-73. Sudah? Ya Allah ya Rabbi Karim. Nah, ini bagi ibu bapak yang mencintai majelis duha, tolong jangan sampai kita asyik sendiri. Maksudnya, mari kita ikuti seorang ayah yang bijak, Luqmanul Hakim. Bagaimana dia ingin menularkan hikmah yang dimilikinya kepada anaknya. Tolong. Di Luqman Hakim yang sudah ada dalam Al-Quran namanya yang ahli hikmah, ternyata dia mewariskannya kepada anaknya. Jadi kita tolong, kita juga mengajar anak kita ikut hadir di tempat ini. Siapa yang bawa anaknya katakan, subhanallah banyak, luar biasa, sudah diamalkan ya, alhamdulillah. Tapi banyak yang belum nih. Loh ini akhirnya subhanallah. Jadi Luqman Hakim mengajari anaknya, anakku kamu harus duduk dekat kepada orang ahli hikmah. Duduk kalian, duduk kamu dekat dengannya. Karena dengan petuahnya hati menjadi hidup. Itu kata Luqman Hakim. Tolong ya, ingat kewajiban kita, teruskan kepada anak kita biar masuk surganya bareng-bareng. Kan gitu. Nah, ini puncak bahasa saya tentang posko pertama. Posko pertama. Kedua belum.
Rasul kedua belum, ketiga belum, sampai jam berapa ini? Baik. Semangatnya. Angkat tangan yang teriak. Luar biasa. Baik. Subhanallah, tolong dihayati hadis ini. Allahu Akbar. Makanya kenapa Anda merasa tenang sekarang? Kenapa Anda merasa gembira sekarang? Itu memang otomatis. Kenapa? Tolong saya baca hadis pelan-pelan ya. Wa innallaha azza wa jalla. Sesungguhnya Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhib. Allah memberikan dunia ini kepada orang yang dicintai. Kenikmatan dunia Allah berikan kepada yang dia cintai. Terus waman la yuhib, bisa juga kepada yang tidak dicintai. Makanya ada orang mukmin kaya, ada orang kafir juga lebih kaya. Ingat. Jadi jangan pernah mengatakan, sekarang aku kaya, Allah cinta sama aku. Belum tentu. Aku berpuasa sekarang, Allah cinta sama aku. Belum tentu, karena orang kafir juga berpuasa. Jadi kenikmatan dunia bukan standar pasti Allah mencintai kita. Wih, akiku limo, Allah sayang sama aku. Belum tentu. Berarti yang gak punya akik belum tentu juga sayang sama Allah. Belum tentu juga. Tapi yang pasti apa? Lihat ayat berikutnya. Wala yu'ti dina. Allah tidak pernah memberikan agama ini. Allah tidak memberikan pemahaman agama ini illa liman ahabba, kecuali Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Tolong. Terus apa? Faman a'tahu Allah dina, siapa yang Allah berikan agama ini, faqad, sungguh loh kata Rasulullah, ahabbahu, Allah pasti sedang mencintai. Saya ingin bertanya, apakah Anda mencintai agama ini? Apakah Anda senang belajar agama? Berarti apakah Allah sedang mencintai kita? Pasti. Kalau kita dicintai Allah, bagaimana wajah kita? Padahal banyak utangnya ya. Padahal belum laku-laku lagi ya. Ini hal yang makanya tidak ada masalah dunia ini. Kalau kita sudah dicintai Allah, semuanya kecil, semuanya indah. Ingat, barang siapa yang Allah berikan agama ini, berarti Allah sedang mencintai. Semangatnya. Baik, luar biasa. Jemaah sekalian, singkat saja biar waktu kita ya. Itu posko pertama. Terus lompat terus lompat aja. Ya, terima kasih. Lompat. Posko kedua. Ini yang luar biasa, jemaah sekalian. Terima kasih. Ya Allah, ya Rabbi. Ini yang menjadi bukti siapa orang yang suka berkumpul dengan orang-orang soleh. Siapa orangnya? Pasti sedang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ini. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Anda tahu ayat ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam Al-Qur'an. Jadi yang mengucapkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang terbaik, benar? Orang yang paling tinggi akhlaknya, benar? Pasti masuk surga, benar? Tapi dia butuh orang-orang yang di level bawahnya. Dia butuh bergabung dengan orang-orang yang levelnya meskipun di bawahnya. Dan seluruh manusia adalah di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia berdoa, ya Allah, masukkan aku di dalam rahmat-Mu ya Allah, sehingga aku termasuk hamba-Mu, kelompok hamba-Mu yang soleh.
Ya Allah, rasakan jemaah sekalian, saudaraku semuanya, Anda mendapat rahmat dan kasih saya Allah, sehingga kita istiqomah terus bergabung dalam jamaah ini, insya Allah. Surah An-Nahl ayat berapa tadi? Kenapa? Apa jaminannya kalau kita tetap bergabung dengan orang-orang soleh? Lihat ayat ini. Sebentar, ini masih menunjukkan bahwa karena rahmat Allah kita masuk jadi kelompok orang-orang soleh. Ini di surah Al-Anbiya ayat berapa? 75. Ya Allah, saya lupa kalau ini karena waktu saya terbatas. Ini gimana sekalian? Allah, kalau kita menjadi orang-orang soleh, kita mendapat backing hidup. Kita mendapat apa? Backing, pengawal hidup. Siapa dia? Allah. Coba ya. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sungguh pelindungku adalah Allah yang menurunkan kitab. Kenapa Allah menjadi pelindung? Karena wa huwa yatawalla as-salihin. Dia senantiasa Allah melindungi orang-orang. Coba, dia Allah senantiasa melindungi orang-orang saleh. Ibu bapak sekalian, ayat ini nggak menjelaskan apanya yang dilindungi. Berarti yang dilindungi apanya? Apanya? Semuanya. Ekonomi, masa depan, tentang keluarga, tentang apa? Calon, ya calon bukan ya. Nah calonnya semuanya Allah lindungi, semua dilindungi. Bahkan yang menarik adalah, tolong para bapak ibu sekalian, kalau anak kita ingin dilindungi Allah, meskipun kita sudah meninggal dunia, tolong jadilah orang soleh dan solehah. Dalilnya mana? Ini dia. Jadi sampai kita meninggal dunia sebagai orang tua, anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabbi Karim. Ini ayatnya di surah Al-Kahfi. Tadi yang kalian boleh hafal. Ya, ingat, ayat ini menunjukkan Allah melindungi anak kita kalau bapak ibunya soleh solehah meskipun sudah meninggal dunia. Allahu Akbar. Bukan harta yang melindungi anak kita, tapi kesolehan bapak ibunya. Masih ingat ceritanya Khidir? Ingat? Ini ceritanya. Ketika beliau memasuki sebuah kota, ada rumah yang mau roboh, ingat? Tiba-tiba Khidir nganggur-nganggur, langsung diperbaiki. Musa heran, ngapain ya Khidir? Ada yang nyuruh dia kok memperbaiki rumah? Ngapain? Dijelaskan di sini. Ini dia. Adapun rumah yang dindingnya mau roboh milik dua anak yatim, ya, di kota ini. Dan di bawah rumah itu ada hartanya, begitu ya. Terus apa? Wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tua anak yatim ini adalah orang-orang yang saleh. Itu dalilnya. Kenapa Khidir membela anak ini? Karena bapak ibunya saleh. Allahu Akbar. Kalau ibu bapak cinta anak, jadilah ibu solehah. Bapak ya soleh. Siap jadi orang-orang soleh semuanya. Anak kita akan tentram walaupun kita meninggal. Ini ya. Oke, sudah. Kita lompat yang ketiga, cepat terakhir karena waktu kita terbatas. Bagi yang mau filenya boleh diambil semuanya ya. Ya ada di sini ya. Diambil semuanya boleh. Ya. Yang ketiga Pak, terakhir. Oke. Ya luar biasa. Terima kasih. Cepat ini karena waktu terbatas. Ini penting. Bagaimana meskipun tambah tuwek tapi semangatnya tambah kuat. Ini penting. Tapi sini banyak kuat ya, semangat kuat-kuat semua nih ya, luar biasa, bersaing dengan yang muda-muda. Lihat ya, agar selalu bersemangat melakukan amal soleh yang banyak. Karena kita ingin termasuk apa tadi? Waja'al li lisana sidqin bil akhir.
Siap menghafal doa ini? Bulan depan kalau saya datang saya tanya semua, hafal sudah? Iya, kalau datang, kalau enggak apa-apa ya. Baik. Jadi kalau kita ingin semangat terus beramal soleh sampai mati, ini kuncinya. Kuncinya apa? Singkat aja ya. Tolong kalau ingin rajin beramal soleh, kuncinya apa? Yang pertama apa? Baca semuanya. Allah senantiasa memperhatikan. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum. Luar biasa. Jadi tolong kalau Anda sedang beramal, jangan lupa sertakan dengan keyakinan Allah sedang memperhatikan. Allah sedang memperhatikan amal kita. Jadi ini kita dicampur cari perhatian Allah. Penting perhatian. Penting nggak perhatian tuh? Diperhatikan amal suaminya senang nggak tuh? Kalau dicuekin suaminya senang? Nggak senang. Penting. Anak-anak diberi orang tua senang. Apalagi kita diperhatikan Allah. Orang yang beramal soleh sedang diperhatikan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Support terbesar adalah perhatian. Semangat terus. Ibu, kemarin pernah nggak bawa anak-anaknya ikut lomba gerak jalan 17 Agustus? Pernah. Kumpul jam berapa di sekolah? Terus kumpul di lapangan jam berapa? Mulai jalan jam berapa? Capek nggak? Capek. Kenapa anaknya semangat? Ada ayat loh, ada ayat. Kenapa? Semangat pada capek. Capek dia. Ada loh, ada juri. Ada juri kan? Ada juri yang menilai dia. Ada bapak ibu yang semangat pada aku mau jatuh ini rasanya. Semangat. Ini bukan juri, ini bukan bapak, ini bukan ibu, tapi Allah sedang memperhatikan kita duduk di tempat ini. Allah sedang memperhatikan kita duduk di tempat ini. Semakin lama semakin bagus. Ada yang setuju? Semakin lama semakin bagus. Semakin lama dulu semakin baik ya, bagus kalau gitu ya. Kita terus Ibu sekalian, perhatian Allah itu sangat teliti. Saya minta maaf. Jadi Allah kalau melihat hambanya lagi sholat, masuk masjid beres, sudah pakai mukena beres, tidak. Tapi Allah melihat gerakan kita, jemaah sekalian. Lihat, Allah melihat kamu ketika kamu berdiri dan bergerak, perubahan gerakan. Allah melihat pergerakan kita. Makanya kalau sholat tumanina, Allah menilai pergerakan. Makanya kita bersungguh-sungguh dari awal sampai akhir amal semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, la tahjuranna minal ma'rufi syai'an walau antal ma'afaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali dalam dirimu meremehkan perbuatan baik, meskipun ceria di hadapan saudara, meskipun senyum di hadapan saudara. Ayo kita amalkan hadis ini. Jangan meremehkan senyum di tempat ini. Kita mulai senyum. Iya, subhanallah. Tahu senyum? Menggerakkan. Ini berpahala. Apalagi sholat. Allahu Akbar. Ini gerakan luar biasa. Apalagi dari rumah ke sini berapa gerakan? Berarti yang paling beruntung orang yang paling jauh rumahnya dari sini. Apakah yang paling jauh dari sini siapa? Paling beruntung. Karena banyak gerakannya yang dinilai Allah. Siapa? Paling jauh. Ya saya dong dari Bangil. Paling menguntungkan saya ya. Alhamdulillah. Ya betul. Makanya saya kalau ceramah nggak mau diem. Banyak gerakannya, banyak pahalanya ini dulu ya. Ibu ini menulisnya ada pahalanya. Iya subhanallah. Itu hebatnya Islam. Luar biasa. Kaki kiri kanan kiri banyak pahalanya. Yang kedua langsung cepat ya. Allah adil. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ibu maaf sekalian. Allah adil melihat amal kita. Maaf yang merasa pengurus yayasan, pengurus Ibnu Katsir atau pengurus kajian juga. Ada yang merasa aku
yang disuruh, kau yang aktif. Alhamdulillah banyak amalnya. Beda dengan yang nganggur, itu nganggur. Jangan iri pada yang nganggur, salah alamat. Iri kepada yang banyak amal, gitu dong. Ya Bu, aku tuh yang banyak infaknya ya, guys, besok titi air, ya salah. Alhamdulillah banyak infaknya. Iya kan? Beda antara orang yang banyak infak dengan yang sedikit. Beda antara yang kerja dan yang tidak. Beda antara orang yang mesem, manyun, sama senyum. Beda nggak? Beda. Ini dia. Lah, kata sahabat, wahai sahabat, ibu harus ikhlas. Jangan sering, Pak, aku sih capek Pak di rumah Pak. Aku capek enak. Tidak boleh bilang gitu Bu. Tidak boleh bilang begitu. Pak, alhamdulillah Pak ya, aku capek di rumah Pak ya. Betul nggak nih? Betul nggak? Pak jangan begitu Pak. Capek di luar waktu kena hujan, kena ini, capek jangan Pak. Karena kita caper Allah, apa? Caper Allah. Tetap semangatnya. Habiskan. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sama. Ini Allah tidak menyanyiakan ganjar orang yang berbuat baik. Surah Hud ayat 11. Teruskan. Ya, ini. Apa ini bacaannya? Ganjaran Allah luar biasa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah memberi ganjaran yang ganjaran itu apa? Yang amalan itu tidak terlihat mata, ya kan? Mithqala dzarrah, sebesar atom. Jadi ada amalan yang nggak ketok motor, tapi ganjarannya Allah Akbar. Lihat ini. Jadi Allah memberi pahala, memberi upah bukan lihat seminggu, bukan lihat 2 minggu atau 1 bulan seperti para pekerja, tapi per item amal. Meskipun nggak terlihat besarnya amal, pahalanya besar di surga. Apalagi amal sebesar jerawat. Jerawat kelihatan nggak? Apalagi sebesar bisul. Bisul kelihatan nggak? Ini amal nggak kelihatan besarnya, Allah berikan pahala luar biasa. Bisa kita pikirkan nggak? Apa maknanya? Raka'atainil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ada yang tahu artinya? Ya. Coba bisa bayangkan nggak? 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, nilainya, pahalanya melebihi dunia dan luar biasa. Allahu Akbar. Makanya orang mukmin gak ada yang stres. Kenapa? Dia sudah dapat dunia dan seisinya dengan 2 rakaat sholat sunnah. Itu sholat-sholatnya, sholat wajibnya. Hebat. Belum sholat lain. Membaca Quran 1 huruf pahalanya berapa? Itu membumikan hurufnya, belum menghafalnya. Dan lagi kan? Belum memaknainya, belum mengajarkannya. Allahu Akbar. Apa lagi kita ini? Nikmat apa yang kita dustai dalam Islam ini? Semangat? Luar biasa. Terus terakhir, ini terakhir. Oh sebentar. Ya, lompat aja. Waktu kita terbatas. Terakhir ini. Yang terakhir, insya Allah. Nah, apa ini bacaannya? Saat pertanggung jawab semakin dekat. Ibu-ibu, usia kita semakin panjang atau semakin pendek? Kesempatan semakin luas atau semakin sempit? Mau semangat atau loyo? Allah ingatkan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh sudah sangat dekat hari hisab mereka, tapi mereka lalai dan berpaling. Allah ingatkan, banyak orang yang lalai dan berpaling, padahal matinya semakin dekat. Ingat-ingat ya ibu bapak sekalian, sebentar lagi kita akan meninggal. Semua akan
itu saya kira ya waktu kita yang berikutnya sebagai renungan kita untuk menutup acara ini. Allah. Baik, untuk mengantarkan kita kepada puncak semangat kita dalam renungan ini, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, sambil kita beristighfar kepada Allah, banyak kelalaian kita. Apakah Anda yakin bahwa Allah adalah pelindung kita? Yakin bahwa Allah adalah pelindung kita? Barang siapa yang yakin bahwa Allah adalah pelindungnya, maka siapa yang mampu melindunginya? Barang siapa yang yakin Allah adalah penolongnya, maka siapa yang mampu mengalahkannya? Barang siapa yang yakin bahwa Allah adalah penolongnya, maka bersamanya Zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Barang siapa yang yakin bahwa Allah adalah pelindungnya, maka bersamanya Zat yang maha mandiri dan tidak pernah tidur menjaga kita. Dan bersamanya Zat yang maha kaya yang tidak butuh apapun. Bersamanya Raja yang hak yang tidak pernah bisa dikalahkan. Allah dialah Allah, sebuah nama yang pemiliknya memiliki semua keindahan. Allah, sebuah nama yang pemiliknya memiliki semua kesempurnaan. Dia adalah nama yang tidaklah dipanjatkan oleh orang yang kekurangan, melainkan Dia pasti memberi kecukupan. Dia adalah nama yang tidaklah dipanjatkan oleh orang yang ketakutan, melainkan Dia pasti memberi rasa aman. Astagfirullah. Dia adalah nama yang tidaklah dipanjatkan oleh orang yang fakir, oleh orang yang terzalimi, melainkan Dia pasti menolongnya dan menaunginya. Dialah Allah. Dialah Allah, nama yang ketika dimintai rahmatnya pasti diturunkannya, dan dengannya berkah-berkah diminta diturunkannya. Itulah nama yang disebut ketika tersantum masalah, jangan
doa-doa pasti dikabulkan, apapun bentuknya. Karena Allah, bumi dan langit berdiri tegak. Saudaraku, berpeganglah pada tali Allah. Berpeganglah pada tali Allah. Berpeganglah pada tali yang paling kuat ini. Jangan terpedaya oleh siapapun. Kita hanya percaya kepada Allah, karena Dialah Allah penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dialah sebagai penolong dan pelindung. Siapa yang menyerahkan seluruh urusannya kepadanya, maka akan diberi petunjuk dan dicukupkan. Bukankah Allah sudah menjanjikan kepada kita, Alaihissallahu bikafin abdah? Bukankah Allah yang memberi kecukupan bagi hamba-hambanya? Alaihissallahu bikafin abdah. Surah Az-Zumar ayat 36. Bukankah Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita semua? Kepadamu kami minta perlindungan, ya Allah. Kepadamu kami minta pertolongan, ya Allah. Kepadamu kami minta perlindungan. Siapa lagi yang melindungi kami kalau bukan Engkau? Siapa lagi selain Engkau, ya Allah? Kami hanyalah manusia lemah. Meskipun kami terkaya di dunia ini, lemah. Meskipun kami penguasa, kami lemah. Meskipun kami orang paling cerdas, kami lemah. Yang hanya berlindung dengan kebesaran-Mu, kekuatan-Mu, dan perlindungan-Mu. Kami hanyalah manusia yang lemah, ya Allah. Kami adalah anak yang lemah. Kadang-kadang kami coba mendidik kami. Hanya ibu yang lemah, ya Allah, tak berdaya menghadapi anak-anak kami sendiri. Kami telah banyak berbuat dosa, ya Rabbana. Kami telah banyak berbuat dosa, ya Rabbana. Kami selalu saja berbuat dosa, dan tidak ada yang akan mengampuni dosa kami selain Engkau. Astagfirullah. Dunia telah menipu kami. Dunia sudah memperdaya kami. Dunia telah melemahkan kami, melemahkan semangat ibadah kami, melemahkan semangat dakwah kami, melemahkan semangat ukhuwah kami. Dunia sudah melemahkan semangat juang kami. Ya Rabb, kami yakin ampunanmu akan menyegarkan hati kami. Ampunanmu akan menguatkan iman kami. Ampunanmu akan menyemangati juang kami. Rabbah, wahai Rabb kami, inilah kami ya Allah, berkumpul di tempat ini, sedang meninggalkan hawa nafsu kami, sedang melepaskan belenggu nafsu kami. Yang siap menghiasi hati kami dengan petunjuk-Mu, yang menghiasi hati kami dengan petunjuk dan hidayah. Rabbah, inilah hati kami yang sudah bertaubat semua. Inilah hati kami yang sudah bertaubat.
akan Engkau menolak kejujuran taubat dari hati kami. Oh ya Allah, mustahil Engkau akan menolak taubat kami. Mustahil. Itu keyakinan kami. Kami akan berjalan. Kami akan berjalan setelah ini hanya sesuai dan mencari ridha-Mu. Ya Rahman, ya Rahim. Tak peduli, tidak peduli manusia meridhoi atau marah kepada kami. Tak peduli dan tak peduli. Kami akan berpegang teguh pada tali-Mu, ya Allah. Kami akan berpegang teguh pada tali-Mu, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kami yakin sebelumnya hari ini Engkau berikan kesempatan dari hamba-Mu yang akan terus bertas-bertas menuju surga-Mu, akan terus memperdalam pemahaman kepada Quran-Mu, akan terus berdekatan dengan Al-Quran-Mu, akan terus solid berjamaah dengan orang-orang soleh, dan akan terus bersemangat memperbaiki amal soleh. Dan kami yakin kami semua akan bertemu nanti di surga atas izin-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika. Tsabbit qulubana 'ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya Rahman Rahim, Ya Wahhab, Ya Jabbar, la tamna'anna bi ma'siyatina rahmatak. Janganlah halangi rahmat-Mu dengan kemaksiatan kami. La tamna'anna bi fadlika fadlak. Janganlah halangi karunia-Mu buat kami. Meskipun masih banyak kelainan kami kepada agama. La tamna'anna jannatak wa nahnu ba'idun minal Qur'an. Ya Rahman, jangan jauhi surga-Mu dari kami. Jangan halangi kami ke surga-Mu meskipun kami masih jauh dari Quran. Kalau bukan kepada-Mu kami mohon ampun dan rahmat. Tidak akan ada. Berikan kesempatan, ya Allah, menjadi hamba-Mu yang terbaik. InsyaAllah sekarang dan seterusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan semangat hari ini, semangat kita sampai bertemu Allah nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.